Halo Sobat DX, jumpa lagi di channel DX Movie. Kali ini, saya akan membahas film yang berjudul The Kingsman. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang jenderal perang, yang dimana dulunya negaranya telah diserang oleh kerajaan Inggris, hingga membuat orang tuanya harus meninggal. Film ini berdurasi 2 jam lebih ya sobat. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke videonya. ようこそ、見てください。 Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria tua bersama istri dan anaknya sedang dalam perjalanan untuk pulang. Pria ini sangatlah terhormat, karena dia dulunya adalah seorang pahlawan perang untuk negaranya. Dan pria ini bernama Oxford. Di dalam perjalanan mereka melihat sebuah benteng yang dibuat untuk perang. Benteng itu adalah milik kerajaan Inggris. Akhirnya mereka pun berhenti di tempat benteng itu dan Oxford mencoba masuk ke dalam benteng tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Di dalam benteng itu Oxford bertemu dengan teman lamanya yaitu Kitchener. Mereka berdua akhirnya pun mengobrol dan Kitchener mencoba menjelaskan yang sebenarnya telah terjadi kepada Oxford. Di saat mereka berdua sedang berbincang, istri Oxford juga mencoba untuk masuk yaitu Emily. Dan dia juga ingin bertemu dengan Kitchener. Tetapi saat di tengah-tengah perjalanan, ada sebuah tembakan dari musuh, yang dimana tembakan itu mengenai kaki Oxford. Dan terjadilah baku tembak di tempat itu. Oxford meminta kepada istrinya untuk kembali kepada anaknya yaitu Cornat, yang berada di dalam delman. Di saat Emily mencoba kembali ke tempat anaknya, akan tetapi dia terkena tembakan dari penjahat yang tepat di perutnya. Penjahat itu berhasil dibunuh oleh pelayan Oxford yaitu Shola. Akan tetapi Emily harus meninggal di tempat itu. Dan film pun dimulai. "12 tahun kemudian, di mana Conrad yang sudah tumbuh dewasa, dan dia sedang mengendarai sebuah pesawat mini bersama ayahnya. Sesampainya mereka di rumah, mereka disambut hangat oleh pelayannya dan juga Shola. Di ruangan belajar Oxford sedang berbincang kepada pelayan wanitanya yang setia yaitu Polly. Di sini Polly menanyakan kepada Oxford kenapa dia menolak undangan dari sepupu Cornat yang bernama Felice untuk datang ke Rusia. Oxford menolak undangan tersebut karena Oxford sudah berjanji kepada mendiang istrinya untuk selalu melindungi anaknya dari dunia yang kejam. Di tempat yang lain Conrad sedang dilatih pedang oleh Shola untuk melindungi diri dari ancaman atau di saat berada di dalam medan perang. Selang beberapa waktu, Polly pun datang untuk memanggil mereka dengan menembakkan pistolnya ke arah pedang Shola. Polly juga menjelaskan kepada mereka bahwa pedang tidak akan bisa mengalahkan peluru. Di scene berikutnya, Oxford mengajak anaknya untuk datang di sebuah tempat penjahit terkenal yaitu Kingsman. Di tempat itu, Oxford tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kitchener. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol, dan Kitchener mencoba menjelaskan kepada Oxford tentang perilaku Ferdinand temanya. Di mana Ferdinand adalah wakil dari Raja Rusia. Di sini Kitchener meminta tolong kepada Oxford untuk berbicara kepada Ferdinand tentang masalah politik agar tidak salah langkah. Sedangkan di ruangan lain Cornat sedang mengobrol bersama ajudan Kitchener yang bernama Morgan tentang cita-cita dan keinginan Cornat. Di scene berikutnya, di suatu tempat yang jauh, kita diperlihatkan dengan sekelompok penjahat yang dipimpin oleh pria botak ini. Dan pria botak ini tidak diketahui siapa dirinya sebenarnya. Pria botak ini memberikan hadiah kepada pengikutnya berupa cincin, yang dimana cincin itu adalah lambang dari kelompok mereka. Pria botak ini menjelaskan kepada mereka tentang tugasnya masing-masing, dan jika salah satu dari mereka gagal, maka orang itu harus mengakhiri hidupnya sendiri atau akan dibunuh oleh dia. Kemudian salah satu dari mereka telah ditugaskan untuk membunuh Raja Serbia yang bernama Ferdinand. Pria itu bernama Princip. Keesokan harinya, Oxford bersama putranya telah berada di Serbia, yang dimana dia telah dimintai tolong oleh Kitchener untuk menemui Ferdinand. Di saat itu, Oxford bersama putranya beserta Ferdinand sedang dalam perjalanan keliling kota. Yang dimana di situ Princip telah menunggunya saat lewat, untuk membunuh Ferdinand dengan melemparkan sebuah peledak ke arah mereka. Akan tetapi, Conrad berhasil menggagalkan aksi Princip, dan dia pun segera pergi dari tempat itu.
Setelah kejadian tadi, Oxford menceritakan kepada anaknya bahwa di luar sana masih belum seberapa dengan apa yang telah dialami oleh Oxford di masa lalu. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Prinsip, pria yang mencoba membunuh Ferdinand di balai kota tadi. Di sini Prinsip sedang merenungi kegagalannya untuk membunuh Ferdinand, dan dia sedang mencoba untuk bunuh diri dengan meminum sebuah obat yang ada di dalam cincinnya tersebut. Di saat Prinsip hendak melakukan aksi bunuh dirinya, tiba-tiba dia melihat Ferdinand dan istrinya sedang berjalan untuk kembali ke kerajaannya bersama Oxford dan juga Conrad. Dan dia pun memiliki kesempatan untuk membunuh Ferdinand di tempat itu, dan akhirnya pun dia menembak Ferdinand dan istrinya hingga mereka meninggal, yang akhirnya dia pun ditangkap. Setelah kejadian itu, Oxford bersama Conrad akhirnya pulang dengan menaiki kereta api. Di situ Conrad mencoba bertanya kepada ayahnya tentang apa yang telah menimpa Ferdinand dan juga istrinya saat itu. Oxford menceritakan kepada Conrad bahwa kematian Ferdinand akan menimbulkan perang besar untuk merebut kerajaan Serbia, yang saat ini rajanya telah dibunuh. Oxford berkata kepada anaknya bahwa di mana dulunya ada 3 sepupu muda bersaudara yang cita-citanya ingin menguasai sebuah wilayah. Yang di mana nenek mereka adalah Ratu Victoria. Dan sekarang mereka bertiga sudah menjadi dewasa dan menjadi raja masing-masing. Yang tertua bernama Wilhelm, raja dari Jerman, Nicholas, raja dari Rusia, dan Gergio, raja dari Inggris. Di scene berikutnya. Setelah kejadian yang menimpa kerajaan Serbia, raja dari Jerman pun ingin merebutnya dan mengumumkan untuk perang, yaitu Wilhelm. Karena dia telah dipengaruhi oleh penasehatnya yang bernama Erik. Di situ Erik telah menghasut Raja Wilhelm tentang sikap dan perilaku sepupunya Raja Inggris di masa lalu, yang telah membuat Wilhelm harus dihukum oleh neneknya. Sedangkan di kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Raja Nicholas, dia diminta oleh sepupunya yang bernama Gergio, Raja dari Inggris, untuk menahan diri dan tidak ikut perang melawan Wilhelm. Karena Gergio selama ini telah melindungi kerajaannya. Sedangkan di tempat yang lain, para kumpulan penjahat sedang rapat untuk membahas tentang kelanjutan misinya. Di situ, pria botak ini telah memberitahukan tujuannya tersebut. Yaitu, di mana tujuan sebenarnya adalah untuk memicu perang antara kerajaan Inggris dan kerajaan Jerman. Pria botak ini ingin balas dendam untuk menghancurkan kerajaan Inggris, karena dulunya negaranya telah diserang oleh kerajaan Inggris, hingga bertahun-tahun. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan Conrad yang mendapatkan berita yang isinya bahwa perang akan segera dimulai. Dan di koran tersebut juga berisi bahwa sedang dibutuhkannya tentara militer secara sukarelawan. Conrad pun berbicara kepada ayahnya bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya yang ingin menjadi seorang pahlawan bagi negaranya, seperti ayahnya dulu. Akan tetapi, di situ Oxford tidak mengizinkan Conrad untuk ikut berperang, karena dia sudah berjanji kepada istrinya untuk selalu melindungi Conrad. Oxford sedikit bercerita kepada Conrad, bahwa dulunya dia sebenarnya sangat menyesali untuk ikut berperang. Karena dia harus membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Lanjut ke cerita, di tempat lain di kerajaan Rusia, kita diperlihatkan dengan seorang penasehat kerajaan yang bernama Rasputin. Dia adalah salah satu mata-mata dari kelompok penjahat kemarin. Di situ dia sedang merencanakan sesuatu kepada rajanya, agar Raja Nicholas tidak ikut berperang dan membantu kerajaan Inggris. Dia memberikan sebuah obat yang sudah diubah menjadi permen kepada anak sang raja. Obat itu adalah obat yang bisa membuat orang seperti orang mati sementara. Dengan tipu dayanya dia berkata kepada sang raja, bahwa ini adalah kehendak dari Tuhan untuk mencegah supaya sang raja tidak ikut berperang. Jika sang raja ikut berperang anaknya akan mati. Di tempat lain di kerajaan Inggris, di mana Kitchener sedang membahas tentang Rusia bersama Morgan dan juga Conrad. Kitchener heran, kenapa Rusia tidak ikut untuk berperang, dan Kitchener pun berencana untuk mendatangi Rusia secara pribadi bersama Morgan, untuk membicarakan soal perang tersebut. Di malam harinya, saat kepergian Kitchener bersama Morgan untuk datang ke Rusia, tiba-tiba kapal yang ditumpangi oleh mereka pun meledak. Dan ledakan itu adalah perbuatan dari sekelompok penjahat yang dipimpin oleh pria botak. Keesokan harinya, Oxford sedang membaca sebuah surat atau pesan dari temanya, yaitu Kitchener. Di mana Kitchener menjelaskan bahwa tidak selamanya dia harus dan bisa melindungi anaknya.
Di surat itu Kitchener juga berkata kepada Oxford bahwa Conrad adalah anak yang sangat berbakat dan percaya diri. Setelah Oxford membaca surat dari Kitchener, akhirnya Oxford berubah pikiran dan mencoba untuk memenuhi keinginan anaknya. Dia pun mengajak Conrad untuk ke suatu tempat rahasia, yang dimana tempat itu adalah tempat kerja Oxford dan pelayannya, yang sedang diam-diam menyelidiki tentang semua kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Oxford juga sedang menyelidiki siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Karena Oxford sudah mengetahui dari cincin penjahat yang telah ditangkap pada pembunuhan temannya yang bernama Ferdinand kemarin. Bahwa mereka tidak bekerja sendiri dan mereka memiliki sebuah kelompok. Pelayan wanita Oxford ini sangat jenius. Dia telah membuat sebuah aliansi pelayan di seluruh dunia untuk menyelidiki dan mencari tahu tempat keberadaan sekelompok penjahat lainnya. Dan akhirnya pun dia berhasil menemukan salah satu kelompok dari penjahat tersebut yang sedang berada di kerajaan Rusia, yaitu Rasputin, sang penipu kerajaan. Akhirnya Oxford memutuskan untuk datang ke Rusia bersama pelayannya dan juga anaknya. Di situ mereka berencana untuk membunuh Rasputin dengan mengirim undangan kepada Rasputin untuk hadir di sebuah pesta makan malam. Mereka berencana membunuh Rasputin dengan cara meracuni sebuah makanan yang akan diberikan kepada Rasputin. Sesampainya mereka di sana, akhirnya mereka pun bertemu dengan Rasputin dan sedikit mengobrol dengan Rasputin. Di situ Rasputin mengajak Oxford untuk pergi ke suatu ruangan. Rasputin berkata kepada Oxford bahwa dia bisa dan akan menyembuhkan kaki Oxford. Di saat Rasputin memuali mencoba menyembuhkan kaki Oxford, Rasputin juga sedang memakan kue yang telah diberi racun oleh pelayan Oxford. Sedangkan di luar ruangan, Conrad bersama Shola sedang menguping dan berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kepada Oxford. Di saat Rasputin sudah memakan habis kue yang diberi racun tersebut, ternyata dia sudah mengetahui rencana dari Oxford dan memuntahkan kue yang telah dimakannya. Rasputin pun mengajak Oxford untuk keluar dan menyembuhkan kaki Oxford. Di mana sebenarnya dia berencana untuk membunuh Oxford dengan menenggelamkannya ke air es. Akhirnya Shola dan Conrad pun masuk ke ruangan tersebut, karena mereka sedikit curiga dan mendengarkan teriakan dari Oxford. Dan akhirnya pun terjadilah perkelahian di ruangan itu. Mereka pun sedikit kewalahan menghadapi Rasputin yang jago berkelahi, dan akhirnya Oxford berhasil menusuk dada Rasputin dengan pedangnya, dan menenggelamkan Rasputin ke dalam air es. Seketika itu mereka berhasil mengalahkan Rasputin, akan tetapi tiba-tiba Rasputin bangkit lagi dan hendak membunuh Oxford. Beruntung pelayan wanita Oxford datang tepat waktu dan menembak Rasputin tepat di kepalanya, dan akhirnya pun dia berhasil dikalahkan. Setelah mereka berhasil mengalahkan Rasputin, mereka pun kembali ke negaranya. Dan di situ mereka sedang merayakan ulang tahun Conrad. Dengan bertambahnya umur Conrad, dan juga melihat keberanian Conrad dari kejadian tadi, Oxford pun akhirnya mengabulkan cita-cita Conrad untuk menjadi seorang tentara militer perang, untuk ikut berperang membela negaranya. Keesokan harinya, akhirnya Conrad bisa pergi dan belajar untuk menjadi seorang pasukan tentara militer perang. Sedangkan di tempat yang lain peperangan telah dimulai, dan diperlihatkan dengan Wilhelm, sang raja dari kerajaan Jerman. Dia sedang merencanakan sesuatu, karena tentara Amerika sudah mencapai di kerajaan Inggris. Dia takut kalau Amerika akan bergabung dengan kerajaan Inggris, bisa-bisa dia akan kalah. Wilhelm pun diberikan masukan dari penasehatnya, untuk mengirimkan sebuah kode, di mana kode tersebut adalah untuk meminta bantuan kepada Meksiko, supaya membantunya menyerang Amerika. Beberapa bulan berikutnya, saat hari kelulusan Conrad, Oxford meminta kepada Raja Inggris, yaitu Raja Gergio, untuk memulangkan anaknya tersebut. Conrad pun diperintahkan untuk pulang oleh pemimpinnya, akan tetapi di situ Conrad sebenarnya tidak ingin pulang, dan ingin ikut berperang membela negaranya. Kemudian Conrad mencari akal, dengan menukar nama kepada adik kelasnya, pria itu bernama Archie. Dia meminta Archie untuk menjadi Conrad, dan menyuruh pulang ke rumah Conrad, untuk memberitahukan kepada Oxford dengan mengirim surat yang telah dititipkan Conrad kepadanya. Akhirnya pun tibalah Conrad di medan perang. Di situ, perang masih terus berlanjut dan di mana saat itu Conrad sedang terjebak di dalam tengah-tengah peperangan. Conrad di situ bertemu dengan seorang tentara yang berasal dari negaranya.
Tentara itu telah mendapatkan sebuah surat yang isinya bisa menghentikan peperangan saat ini. Akhirnya Konrad pun menggendong pria itu dan membawanya ke pihak teman-teman tentaranya berada saat ini. Konrad dengan keberaniannya terus berlari, meski dalam perjalanan telah dihujani tembakan ke arahnya. Yang akhirnya pun Konrad berhasil sampai ke teman-temannya. Di saat Konrad berhasil sampai di benteng teman-temannya berada, dia ditanyai oleh salah satu prajurit lainnya tentang siapa namanya. Di situ Konrad mengaku sebagai Archie karena takut ketahuan oleh pimpinannya. Akan tetapi, pemuda yang menanyai Konrad tersebut adalah teman Archie. Sehingga akhirnya pemuda itu menuduh Konrad sebagai penyusup, dan dia menembak Konrad tepat di kepalanya. Dan Konrad pun akhirnya meninggal. Beberapa waktu kemudian, Oxford telah mendapat kabar tentang anaknya yang telah gugur dalam medan perang. Oxford yang mendengarkan kabar itu pun sangat sedih sekali. Di tempat yang lain, kita diperlihatkan dengan penjahat pria botak yang sedang berlatih pedang. Di situ, kita juga diperlihatkan dengan Eric bersama seorang teman perempuannya yang bernama Mata. Eric di situ untuk melaporkan rencananya kepada bos mereka, yang dimana dia telah gagal membuat Amerika untuk mundur dari medan pertempuran. Yang akhirnya, pria botak ini pun menyuruh Mata untuk menggoda Presiden Amerika supaya bisa dimanfaatkan dan dibuat mundur dari medan perang tersebut. Di tempat yang lain, kita diperlihatkan dengan Oxford yang sangat sedih karena kehilangan kedua orang berharga dalam hidupnya. Setelah kematian putranya, Oxford menghabiskan hari-harinya dengan meminum bir dan tidak mau menemui siapapun. Sesaat kemudian Raja Gergio datang ke rumah Oxford. Dia ke sana karena ingin memberikan penghargaan kepada Konrad, putranya Oxford, sebagai pahlawan sejati. Setelah itu sang raja pun pergi dari tempat itu, dan pelayan Oxford yang bernama Polly ini mencoba berbicara kepada Oxford untuk menyudahi semua ini. Jika Oxford tidak bisa berubah dan melupakan kesedihannya, Polly memutuskan untuk pergi dan berhenti bekerja kepada Oxford. Akhirnya pun Oxford tersadar dari omongan yang diberikan oleh Polly kepadanya, dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan misinya, yang dimana yaitu, untuk mengakhiri kejahatan tersebut. Di situ Polly mendapatkan berita dari aliansi pelayannya bahwa Presiden Amerika telah digoda oleh seorang wanita yang bernama Mata untuk melakukan MM. Yang dimana kejadian itu telah direkam oleh Mata, untuk sebagai alat mengancam Presiden Amerika supaya mundur dari medan perang. Di situ Presiden Amerika dapat telepon dari kedutaan London untuk bertemu dan membahas sesuatu dengan Mata jam 3 sore. Oxford pun tidak menunggu lama, dia segera bergegas untuk datang dalam penemuan tersebut. Sesampainya Oxford di tempat itu, Oxford berbicara kepada pelayan di situ untuk ingin bertemu dengan wanita yang bernama Mata itu. Mata pun keluar dan menemui Oxford. Mereka membicarakan sesuatu dan akhirnya Oxford berhasil membunuh Mata. Akan tetapi, CD rekaman tentang Presiden saat berhubungan bersama Mata tidak ada di situ, melainkan CD rekaman tersebut sudah berada di tangan bos mereka, yaitu pria botak. Oxford dan kedua pelayannya sedang merencanakan sesuatu untuk pergi mencari tahu asal atau tempat persembunyian para penjahat itu. Akhirnya pun mereka berhasil menemukan keberadaan para penjahat tersebut dari sel yang dimiliki oleh para kumpulan penjahat yang sudah tertangkap dan mati sebelumnya. Tempat persembunyian mereka adalah di Swiss. Oxford dan kedua pelayannya pun segera pergi ke tempat itu untuk mengambil CD rekaman tersebut dan menangkap dalang dari ini semua. Sesampainya mereka di Swiss, Oxford merencanakan sesuatu untuk memancing para penjaga di situ dengan Oxford datang diam-diam dengan menaiki pesawat mini. Akhirnya Oxford berhasil sampai di tempat persembunyian para penjahat itu, dan Oxford menguping pembicaraan mereka, yang dimana pria botak itu menyuruh anak buahnya untuk pergi ke media massa, dan menghancurkan reputasi Presiden Amerika. Setelah percakapan mereka selesai, Oxford pun mengejar anak buah dari pria botak itu, yang telah membawa CD rekaman tersebut. Di situ, Oxford ketahuan penjaga tempat tersebut dan Oxford berhadapan dengan penjaga jembatan yang badannya sangat besar dan kuat. Oxford pun mengirimkan sinyal kepada Shola dan juga Polly, bahwa sudah waktunya mereka bergerak. Dan terjadilah baku tembak di tempat itu. Setelah Oxford dan pelayannya berhasil mengalahkan semua anak buah pria botak itu, mereka berhasil mendapatkan CD rekamannya tersebut. Setelah mereka berhasil, Shola mengajak Oxford untuk balik ke negaranya, akan tetapi Oxford menolak itu. Karena mereka sudah berada di tempat itu, Oxford juga ingin mengetahui siapa dalang di balik ini semua.
Shola akhirnya senang, karena tuannya sudah kembali seperti masa muda lalu. Mereka akhirnya masuk ke dalam gubuk tersebut, dan bertemulah mereka. Ternyata pria botak ini adalah Morton, ajudan Kitchener dari kerajaan Inggris. Ternyata dia selama menyamar dan menyusup untuk menjadi ajudan Kitchener, dan dia juga yang sudah membunuh Kitchener saat di kapal waktu pergi ke Rusia. Di situ Morton mencoba membunuh Oxford dengan tembakan dari pedangnya, akan tetapi Shola menghalanginya, sehingga peluru itu mengenai Shola. Akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka berdua, di mana di situ Morton dan juga Oxford sangat jago memainkan pedang. Hingga akhirnya Oxford berhasil mengalahkan Morton, dengan bantuan dari kambing peliharaan Morton yang tanduknya pernah dipotong oleh Morton. Dan, film pun. Toomaat.